Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Mufidah Gustadia, kelas Biologi C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pola pemerintahan dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua di dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu menyandarkan khilafah kepada keluarga Rasulullah dan kerabatnya. Pada zaman dinasti Abbasiyah, sistem kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan pada zaman dinasti Abbasiyah diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budayanya. Sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah pertama, yaitu mengangkat khalifah yang berketurunan Arab dan menteri, panglima, gubernur, serta pegawai lainnya berketurunan Persia dan Mawali. Yang kedua, menggunakan kota Baghdad sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, HAM sebagai kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Apakah yang terjadi pada periode-periode selanjutnya? Kekuasaan politik Abbasiyah mengalami penurunan, sebab kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat kecuali pengakuan politik. Panglima di daerah-daerah kecil tersebut sudah berkuasa sepenuhnya dan terlepas dari pemerintahan pusat. Bahkan di antara dari mereka telah membentuk pemerintahan sendiri. Hal ini menyebabkan banyak daulah-daulah kecil yang berdiri, di antaranya Daulah Bani Umayyah di Andalusia dan Daulah Fatimiyah di Spanyol. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau Perdana Menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wizarat. Wizarat dibagi lagi menjadi wizarat tanfis dan wizarat tafwid. Wizarat tanfis hanya bertugas sebagai pembantu khalifah dan bekerja sama atas nama khalifah. Wizarat tafwid berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Sedangkan khalifah hanya sebagai lambang saja, atau pada kasus lainnya, fungsi khalifah adalah sebagai pengukuh dinasti-dinasti lokal. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, atau Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab, atau Sekretaris Negara. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh beberapa Raisul Diwan, atau Menteri Departemen-Departemen. Selain itu, ada juga sesuatu yang disebut sebagai tata usaha negara. Tata usaha negara yang bersifat sentralistik dinamakan An-Nidamul Idari Al-Markazi. Pada subbab kali ini saya akan menjelaskan tentang periode-periode pemerintahan dinasti Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ahli sejarah membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode yang pertama disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode awal ini masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Pada periode ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Lalu periode yang kedua, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode awal ini sangat berbanding terbalik dengan periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti komunikasi yang lambat, ketergantungan terhadap tentara masih sangat tinggi, dan keuangan yang merosot sebab pembiayaan terhadap tentara sangatlah besar. Lalu periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah.
Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Posisi Bani Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya, terlebih lagi karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah tidak lebih hanya sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kuasanya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Lalu periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dan masa pengaruh Turki kedua, atau di bawah kendali Turki. Kesultanan Seljuk Raya, Salajikoh Al-Kubra, atau Seljuk Agung. Kehadirannya bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Lalu periode kelima. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuatannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Segitu presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.